Bab 1714 banding 1714. Di dalam kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim, para jenius muda secara bertahap meningkat. Di jalanan dan gang, kedai teh, dan kedai minuman, ada wajah-wajah muda di mana-mana. Para jenius muda ini datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, tetapi kebanggaan atas keberadaan mereka tidak dapat disembunyikan apapun yang terjadi. Kudengar saat ini, sudah ada 3 Lord Firmament Divine Lord yang mendaftar ke 100 Battles Arena. Bagaimana mungkin sekelompok orang aneh ini berkultivasi? Saya tidak pernah menunda kultivasi saya sepenuhnya dan saya juga hanya seorang Dewa Cakrawala keempat sampai sekarang. Petik 2. Bukankah begitu? Alam adalah sekunder, yang menakutkan adalah bahwa pemahaman hukum mereka bahkan tinggi. Saya mendengar bahwa Jiang Nan menggabungkan 3 kekuatan hukum, kekuatannya sangat luar biasa. Petik 2. Iya, juga, orang aneh bernama Xiahou Yun itu, mendengar bahwa dia memahami hukum penghancuran. Tidak ada tandingannya di peringkat yang sama. Petik 2. Di kota, diskusi sudah lama dimulai. Beberapa lawan yang kuat juga telah lama dipilih, menjadi target diskusi panas semua orang. 100 Battles Arena dibagi menjadi total 8 grup. Setiap tempat pertama kelompok bisa mendapatkan bimbingan 7 tetua agung rahasia mendalam. Dan pada akhirnya, juara pertama ke-8 grup ini akan menjalani pertarungan terakhir untuk menentukan juara 100 Battles Arena kali ini. Juara ini akan mendapatkan bimbingan pribadi dari pavilion rahasia yang mendalam. Ini adalah kemuliaan yang tak tertandingi. Jadi para jenius yang kuat itu semua memecahkan kepala mereka ingin bertarung untuk tempat pertama ini. Meskipun itu semua adalah seni melihat aura, orang yang berbeda melaksanakannya, efeknya secara alami berbeda. Rahasia mendalam Pavilion Lord mempelajari misteri keberuntungan. Para jenius yang dia bimbing secara pribadi sebelumnya, semuanya menjadi tokoh-tokoh penting di suatu daerah kemudian. Pada saat ini, di dalam kamar pribadi mewah lantai atas restoran Phoenix Immortal, Jian Ping saat ini sedang mengangkat cangkir anggurnya dan mengobrol dengan seorang pria muda. Ketika dia mendengar berita tentang Ye Yuan akan berpartisipasi dalam 100 Battles Arena, dia langsung sangat gembira. Ye Yuan secara pribadi diterima oleh Tuan Pavilion, dia tidak punya cara untuk bertindak secara langsung. Tetapi jika Ye Yuan secara tidak sengaja dipukuli sampai mati oleh orang-orang selama kompetisi, maka dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Hidup dan mati tidak terkendali di 100 Battles Arena, meskipun seseorang diizinkan untuk mengaku kalah. Dalam keadaan normal, tidak akan ada kematian di 100 Battles Arena. Lagi pula, para jenius yang datang untuk mengambil bagian di 100 Battles Arena kebanyakan memiliki latar belakang yang signifikan. Di belakang setiap orang mungkin memiliki pembangkit tenaga dewa surgawi. Benar-benar membunuh pihak lain, masalah di masa depan tidak akan ada habisnya. Namun, setiap 100 Battles Arena juga akan memiliki situasi di mana korban muncul. Dengan identitas Jian Ping, ingin menemukan kelompok Ye Yuan secara alami bukanlah hal yang sulit. Ketika dia tahu bahwa Ye Yuan dan Xiahou Yun dikelompokkan bersama, dia langsung sangat gembira. Pengelompokan ini, kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim secara alami akan membuat beberapa pertimbangan lebih lanjut dan membuat kontestan yang kuat menghindari satu sama lain. Dan Xiahou Yun secara alami adalah benih nomor 1 kelompok ini. Ketika dia mengetahui bahwa Ye Yuan hanyalah Dewa Langit Cakrawala kedua, dia berkata dengan tatapan menghina, saudara Jian Ping terlalu meremehkan Xiahou Yun. Membunuh Dewa Langit Cakrawala kedua juga perlu membuatku mengambil tindakan. Petik 2. Jian Ping berkata dengan tatapan serius, saudara Xiahou tidak boleh meremehkannya. Meskipun anak ini hanyalah Dewa Langit Cakrawala kedua, kekuatan tempurnya sangat menakjubkan. Kekuatannya tidak di bawah kekuatanku. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, wajah Xiahou Yun menunjukkan ekspresi terkejut. Meskipun kekuatan tempur Jian Ping tidak dianggap kuat, dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala kelima. Dewa Langit Cakrawala kedua benar-benar bisa melintasi 3 alam kecil untuk menghadapi musuhnya. Wajah Xiahou Yun menunjukkan ekspresi geli saat dia berkata sambil tersenyum, "Oh, lawan yang sangat menarik, Xiahou Yun ini harus mengalaminya. Namun, masalah Suster Meng Qing akan dipercayakan kepada saudara Jian Ping." Petik 2. Jian Ping menepuk dadanya dan berkata, tenang, guru masih memperhatikan saya, murid ini.
Sedikit permintaan ini tentu saja tidak sulit. Petik 2. Jian Ping mencibir di dalam hatinya, Ye Yuan, saya akan melihat apakah Anda masih belum mati kali ini. Xiahou Yun adalah Dewa Langit Cakrawala ke-6. Hukum penghancuran memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Dengan kekuatan Ye Yuan, sangat tidak mungkin untuk menang. Di dalam ruang budidaya kematian, keringat Ye Yuan seperti hujan, saat ini berjuang sampai mati dengan proyeksinya. Proyeksi itu masih sekuat sebelumnya. Sayang sekali dia tidak pernah menang sekalipun. Melihat lebih dekat, kedua orang ini benar-benar menutup mata. Kedua orang itu memasuki alam tanpa pamrih pada saat yang sama. Selama 7 tahun ini, Ye Yuan melemparkan dirinya ke dalam kultivasi yang hiruk-pikuk. Pertempuran kali ini berbeda dengan di masa lalu, dia harus mendapatkan tempat pertama. Karenanya, dia juga mencurahkan lebih banyak tenaga. Intensitas kultivasinya, orang normal sama sekali tidak dapat membayangkan. Meskipun dia berjanji kepada paviliun rahasia yang mendalam dengan ketulusan dan kesungguhan bahwa dia pasti akan mendapatkan tempat pertama, dia tidak meremehkan para jenius kali ini. Jika kekuatan Ye Yuan saat ini mencapai Fourth Firmament Divine Vortex, dia secara alami bisa menyapu mereka yang berada di peringkat yang sama. Apapun cakrawala kelima, cakrawala ke-6, Dewa Surgawi, jika dia menepuk telapak tangan, mereka akan benar-benar musnah. Sangat disayangkan bahwa dia hanyalah Dewa Langit Cakrawala kedua saat ini. Energi spiritual yang dibutuhkan Ye Yuan untuk menerobos alam kecil saat ini bisa dianggap menakutkan. Dia tidak bisa menerobos selama periode singkat ini. Tapi beberapa tahun kultivasi pahit ini ditambah dengan suplementasi pil obat, wilayahnya sudah mencapai puncak Dewa Langit Cakrawala kedua. Ye Yuan tahu bahwa lawan kali ini sangat kuat. Hanya Lord Cakrawala ke-6 yang cukup banyak. Selain itu, kekuatan tempur mereka tidak biasa. Di antara teman sebaya, mereka semua tidak memiliki lawan. Lebih jauh lagi, di antara Fifth Firmament Divine Lord, juga sulit untuk menjamin bahwa beberapa eksistensi yang kuat tidak akan muncul. Karena paviliun rahasia yang mendalam memperingatkannya berkali-kali, itu jelas menunjukkan bahwa para jenius di beberapa ratus kota ini tidak sesederhana itu. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, menghadapi Dewa Cakrawala ke-6 masih agak melelahkan. Karena itu, dia mencari terobosan dalam kekuatan hukum. Dalam 7 tahun ini, Ye Yuan sudah membudidayakan hukum pedang Dao ke ranah penyelesaian besar Cakrawala keempat di dalam ruang stela penekan dunia. Sayang sekali hukum tata ruang tidak bisa ditembus. Hukum spasial Cakrawala ketiga terlalu cepat berlalu dan fana. Bahkan dengan bakat Ye Yuan, dia masih tidak memiliki petunjuk setelah meraba-raba selama beberapa ratus tahun. Oleh karena itu, ia memasuki ruang kultivasi kematian berkali-kali, mencoba menerobos. JJ, kamu ingin memahami hukum tata ruang. Bermimpilah. Ayo suatu hari, kamu akan mati pada, proyeksi itu tertawa aneh tapi tiba-tiba berhenti. Tepat pada saat ini, pedang Ye Yuan menarik ujung tombak, menembus pertahanannya, langsung memotongnya menjadi 2. Membawa keengganan yang kuat, klon itu mati sekali lagi. Mustahil. Dasles berkata dengan gembira, surga memberi penghargaan kepada yang setia, Anda akhirnya memahami hukum spasial Cakrawala ketiga. Ye Yuan terengah-engah untuk beberapa saat dan berkata, ya, ini terlalu sulit. Mereka yang mampu memahami hukum spasial semuanya adalah orang-orang yang sangat berbakat. Petik 2. Dasles berkata, itu tentu saja. Sejak zaman kuno, siapapun yang memahami hukum tata ruang, itu semua adalah orang-orang yang namanya mengguncang suatu wilayah, reputasi mereka sangat termasyhur. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan gembira, hukum spasial memang kuat. Cakrawala ketiga yang berkultivasi ke alam penyelesaian agung ini seharusnya dapat menghancurkan ruang, bukan? Misty Sword Art yang menggabungkan hukum spasial Cakrawala ketiga, dalam hal kekuatan, seharusnya tidak kalah dengan segel Nirvana lagi. Hehe, saya agak menantikan 100 Battles Arena. Bertanya-tanya apakah ada lawan yang bisa membuatku bergairah akan muncul. Petik 2. Bab 1715 banding 1715. Di arena seni bela diri yang sangat besar, tempat itu penuh sesak. Extreme Light Imperial City secara khusus membangun arena seni bela diri berskala besar untuk menjadi tuan rumah 100 Battles Arena yang diadakan setiap 300 tahun sekali. Di tengah arena seni bela diri, 8 cincin skala besar dibangun. Pada saat ini,
8 arena semuanya dibagi menjadi 4 arena kecil, para kontestan semua bersiap untuk mencobanya. Yang mendaftar untuk kompetisi kali ini total 3.600 orang. Terbagi dalam 8 kelompok, setiap kelompok lomba dilaksanakan secara mandiri. Ye Yuan ditempatkan di kelompok ke-6, Ning Tianping ditempatkan di kelompok ke-8. Saat Ye Yuan memasuki lapangan, dia menarik gelombang ejekan. Apakah mataku gagal? Seorang Dewa Cakrawala kedua benar-benar berani untuk datang dan mengambil bagian dalam arena 100 pertempuran juga. Petik 2. Hahaha, dia jenius. Para jenius secara alami ingin mendapatkan pengakuan pavilion rahasia yang mendalam. Petik 2. Benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Cek-cek, jika saya bisa bertemu dia di ronde pertama, seberapa bagusnya. Petik 2. Di mata banyak orang, Ye Yuan sudah menjadi sepotong daging berlemak. Apakah mereka bisa memasuki babak berikutnya atau tidak, itu tergantung pada apakah mereka bisa menghadapi pengisap seperti Ye Yuan. Di antara para jenius yang mendaftar, sebagian besar alam terkonsentrasi dari Dewa Langit Cakrawala ketiga hingga Raja Surgawi Cakrawala kelima. Dewa Cakrawala kedua dan Raja Surgawi Cakrawala keenam sangat sedikit. Bertemu dengan Dewa Langit Cakrawala kedua, itu sama saja dengan dikirim ke babak kedua. Tentu saja, mereka yang memiliki pemikiran seperti ini kebanyakan adalah para Lord Cakrawala ketiga dan Cakrawala keempat. Benar-benar mencapai Dewa Langit Cakrawala kelima, seseorang secara alami meremehkan untuk memanfaatkan tawaran semacam ini. Orang-orang ini benar-benar sembrono dan buta. Ning Tianping berkata sambil tersenyum dingin. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Huhu, tidak perlu repot dengan mereka. Orang-orang ini hanya menemani putra mahkota untuk belajar. Silakan, lakukan yang terbaik dan berusahalah untuk mendapatkan tempat pertama." Petik 2. Keberuntungan Ning Tianping lebih baik, kelompok tempat dia ditempatkan tidak memiliki pembangkit tenaga Dewa Cakrawala ke-6. Jika Ning Tianping tampil dengan sangat baik, dia mungkin bisa mendapatkan tempat pertama di grupnya. Bagaimanapun, apa yang diperoleh Ning Tianping adalah warisan dewa sejati, sementara para jenius ini, sebagian besar tidak memiliki warisan dewa sejati. Ning Tianping terkekeh dan berkata, "Dipanggang oleh Yang Mulia sepanjang hari, saya dilecehkan sampai saya bahkan meragukan kehidupan. Tidak tahu sejauh mana saya bisa mencapai saat ini juga." Petik 2. Beberapa tahun ini, satu-satunya lawan Ning Tianping adalah Ye Yuan. Berkelahi dengan Ye Yuan, itu benar-benar pengalaman yang sangat menyakitkan. Itu adalah eksistensi yang tidak bisa dikalahkan tidak peduli bagaimana dia bertarung. Tapi justru karena keberadaan Ye Yuan, Ning Tianping bisa memberikan semuanya dan pergi keluar setiap saat. Itu juga karena ini bahwa teknik bela diri dan pemahaman hukumnya maju dengan pesat. Bahkan Mo Lifei juga kagum dengan kecepatan peningkatan murid ini. Namun, dia juga menyaksikan kekuatan Ye Yuan lebih. Tidak heran Ye Yuan meremehkan warisannya. Tak lama kemudian, pertandingan arena babak pertama dimulai. Kompetisi babak pertama, kekuatan kontestan yang mengambil lapangan memiliki perbedaan yang lebar, perkelahian juga berlangsung sangat cepat. Kelompok Ye Yuan memiliki 400 orang, yang juga 200 pertempuran. Itu berkembang lebih cepat dari yang diharapkan. Beberapa orang langsung dihabisi dalam beberapa napas pada iblis itu. Putaran selanjutnya, Ye Yuan versus Li Kun. Hakim berkata dengan suara yang jelas. Ketika Ye Yuan mendengar namanya sendiri dipanggil, dia melompat ke atas ring. Itu adalah Dewa Langit Cakrawala kedua. Li Kun, kamu benar-benar mengambil harta karun. Berbaring dan kamu bahkan bisa memasuki babak kedua. Petik 2. Keberuntungan sialan. Benar-benar keberuntungan. Mengapa saya tidak beruntung? Petik 2. Ketika seseorang beruntung, bahkan yang abadi tidak bisa menghentikannya. Li Kun, menurutku, takdirmu pasti sangat booming. Petik 2. Para kontestan di samping semua menggunakan mata yang sangat iri untuk melihat Li Kun. Li Kun tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Terima kasih sudah memberi jalan. Terima kasih telah memberi jalan." Petik 2. Selesai berbicara, dia melompat dan juga naik ke lapangan. Li Kun memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, "Bocah, kekuatanmu masih dianggap tidak buruk di antara teman-teman. Tapi, kamu datang terlalu cepat. Jika Anda datang untuk 100 Battles Arena berikutnya, Anda mungkin masih memiliki sedikit harapan. Akui kekalahan, saat aku bergerak,
kamu pasti akan terluka. Petik 2. Ye Yuan menunda selama 300 tahun di antaranya. Kecepatan menerobos alam vortex surgawi agak lambat. Ranahnya saat ini sedikit lebih baik dari seniman bela diri biasa, tetapi itu juga tidak dianggap sangat luar biasa. Di antara para jenius ini, hal itu tidak mencolok. Li Kun adalah puncak Dewa Langit Cakrawala ketiga. Dia baru saja melewatkan satu langkah. Jika dia bisa maju selangkah lebih jauh, dia bisa menerobos untuk menjadi Dewa Langit Cakrawala keempat. Kekuatannya berurusan dengan Dewa Langit Cakrawala kedua, itu tentu saja mudah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jangan pernah bertarung sebelumnya, siapa yang tahu. Li Kun terkekeh dan berkata, sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata jika tidak melihat peti mati. Lupakan, maka tuan muda ini akan menurunkanmu. Pedang badai bayangan yang kejam. Petik 2. Pedang Li Kun menyerang seperti angin, seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan, bergegas menuju Ye Yuan. Kecepatan yang luar biasa. Gelombang seruan datang dari bawah. Jelas, mereka sangat terkejut dengan kecepatan Li Kun. Di bawah ring, Xiao Yun berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, terlihat ceroboh, tapi perhatiannya tidak pernah meninggalkan tubuh Ye Yuan sebelumnya. Mengenai penuturan Jian Ping, dia sebenarnya tidak mempercayainya. Bagaimana mungkin Raja Surgawi Cakrawala kedua melintasi 3 alam kecil untuk berperang? Alam kecil Divine Lord Realm bukanlah kubis, bisa disilangkan dengan santai. Apalagi, itu bahkan dipisahkan oleh panggung kecil di tengah. Bahkan seorang jenius seperti dia, ketika berada di Cakrawala kedua Dewa Surgawi, dia hanya bisa mengalahkan beberapa Dewa Cakrawala ketiga. Swoosh! Sebuah pedang langsung menembus dada. Serangkaian seruan datang dari bawah sekali lagi. Kematian terjadi di babak pertama. Kekuatan Ye Yuan ini terlalu lemah, kan? Li Kun sendiri juga melompat ketakutan. Namun sosoknya masih belum stabil ketika dia tiba-tiba merasakan seseorang mendorong dari belakang. Turun. Li Kun sangat ingin menstabilkan sosoknya, tetapi dorongannya tidak sederhana, secara langsung melucuti semua kekuatannya, membuatnya tidak dapat mengumpulkan kekuatan sama sekali. Celepuk. Hanya untuk melihat sosok Li Kun tanpa sadar terbang keluar dari arena, langsung jatuh ke tanah. Tatapan Xiao Yun berubah menjadi intens dan dia berteriak, hukum tata ruang. Meskipun itu berlalu dalam sekejap, kekuatannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang lain dan dia menangkapnya dengan sangat tajam. Yoh, pinggang lamaku. Petik 2. Li Kun menopang pinggangnya dan berdiri. Memfokuskan matanya dan melihat, Ye Yuan masih berdiri di atas ring dengan sangat baik dan dia langsung terlihat linglung. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana dia dikalahkan. Dia jelas menusuk Ye Yuan sekarang, mengapa orang yang kehilangan dia? Hakim berkata, Ye Yuan menang, Li Kun kalah. Ye Yuan memasuki babak kedua. Petik 2. Melihat hasil ini, ada keributan di bawah. Apa yang baru saja terjadi? Saya dengan jelas melihat Li Kun menusuk Ye Yuan, mengapa dia dikalahkan tanpa sajak atau alasan? Petik 2. Tidak tahu, sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas. Dewa Cakrawala kelima berkata sambil tertawa, itu adalah hukum spasial. Ye Yuan memanfaatkan hukum spasial untuk menghindari pedang Li Kun, lalu memberinya dorongan dari belakang dan dia keluar. Hehe, agak menarik. Petik 2. Dewa Cakrawala kelima, terlepas dari apakah kekuatan atau penglihatan, itu semua setingkat lebih tinggi. Dia secara alami dapat melihat situasi aktual Ye Yuan. Namun, dia tidak khawatir. Kekuatannya 3 alam kecil lebih tinggi dari Ye Yuan. Sekalipun itu adalah hukum tata ruang, itu juga tidak dapat mengubah hasil akhirnya. Kecuali, dia tidak bisa lagi menganggap Ye Yuan sebagai Dewa Langit Cakrawala kedua biasa. Bab 1716 banding 1716. Hukum es spasial. Ye Yuan ini, dia benar-benar memahami hukum spasial. Petik 2. Ya dewa, tak heran dia berani naik ring, ternyata dia juga eksistensi seperti monster. Memang, mereka yang berani datang ke 100 Battles Arena, tidak satupun dari mereka yang biasa-biasa saja. Li Kun terlalu meremehkan musuh. Kalau tidak, dengan kekuatannya, tidak mungkin kalah secepat itu. Petik 2. Kalimat Firmamen Divine Lord itu segera menyebabkan kehebohan di antara para kontestan. Hukum spasial sebenarnya adalah kekuatan hukum dalam legenda. Satu tiba-tiba muncul,
bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut. Namun, ranah Ye Yuan jelas bagi semua orang. Bahkan jika hukum tata ruang kuat, mampu mengalahkan Li Kun sudah menjadi batasnya. Apalagi kekuatan Li Kun tidak lemah. Jika dia menganggapnya serius, hasilnya sulit diprediksi. Pada akhirnya, mereka semua merasa bahwa Ye Yuan memanfaatkan celah dan hanya menang dengan mudah karena kebetulan. Pertempuran berlanjut. Kekuatan grup ke-6 juga mengungkapkan wajah asli mereka satu persatu. Tapi lawan ronde pertama, sangat sulit untuk benar-benar mengukur kekuatan sebenarnya dari para ahli ini. Meskipun semua orang jenius, ada juga perbedaan di antara para jenius. Demikian pula para Lord Cakrawala keempat, karena perbedaan pemahaman hukum, perbedaan kekuatan mungkin sangat besar. Aku merasa kekuatan Gao Sun pasti sangat kuat. Dia hanya menggunakan satu gerakan dan menghabisi lawannya. Petik 2. Juga, Song Tianqiang itu bahkan tidak mencabut senjatanya dan merawat lawannya dengan satu tangan. Petik 2. Xiahou Yun belum bergerak. Aku ingin tahu seperti apa kekuatannya. Petik 2. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat, semua menebak kekuatan para pemain kuat itu. Tetapi hal-hal yang bisa dilihat di babak pertama sangat sedikit. Mereka hanya bisa menilai secara perlahan berdasarkan kecepatan pertarungan. Tetapi beberapa eksistensi kuat kelompok ini juga memiliki puncak gunung es yang terungkap. Kelompok berikutnya, Xiahou Yun versus Zhang Feng. Saat itu, hakim akhirnya memanggil nama Xiahou Yun. Ekspresi semua orang berubah menjadi kaku, melihat ke arah sosok Xiahou Yun. Kedua orang itu melompat dan tiba di atas ring. Ekspresi Zhang Feng sangat buruk. Dia tidak menyangka kalau dia sebenarnya sangat tidak beruntung, bertemu Xiahou Yun di ronde pertama. Tidak ada cara untuk bersaing sama sekali. Beri Anda 3 napas waktu untuk menyerah. Jika tuan muda ini bergerak, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerah lagi. 1. Xiahou Yun sangat mendominasi, langsung memulai hitung mundur. Ekspresi Zhang Feng sangat jelek, keringat seukuran kacang keluar dari dahinya, segera merasakan penindasan yang kuat. Tapi Xiahou Yun bahkan tidak melepaskan esensi Divine sama sekali. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang. 2. Aku mengaku kalah. Dengan keengganan yang ekstrim, Zhang Feng mengaku kalah dan menyerah. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menyerang. Sikap berlebihan Xiahou Yun memberi semua kontestan tekanan psikologis yang luar biasa. Semua orang tahu bahwa apa yang dia tanam adalah hukum kehancuran. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Mereka yang tidak percaya diri, siapa yang berani naik dan mencoba. Satu pukulan dan seluruh orang Anda akan hilang bahkan tanpa kesempatan untuk mengaku kalah. Jika itu orang lain, mengatakan ini adalah lelucon. Tapi Xiahou Yun, dia memiliki kepercayaan diri ini. Alam absolut Dewa Cakrawala ke-6 ditambah dengan hukum penghancuran, jenis hukum yang kuat ini, siapa yang berani dengan mudah menantangnya. Ini adalah pembangkit tenaga listrik sejati. Eksistensi yang menghancurkan rekan-rekan mereka. Aura Xiahou Yun terlalu kuat. Aku bahkan merasakan tekanan yang luar biasa di bawah. Bagi Zhang Feng untuk tidak berlutut sudah sangat mengesankan. Petik 2. Ya, benar-benar terlalu kuat. Satu kalimat menghancurkan kemauan lawannya. Orang seperti ini sama sekali tidak bisa bersaing. Petik 2. Hanya saja saya tidak tahu siapa yang bisa membiarkan dia bergerak. Atau akankah dia mendapatkan tempat pertama tanpa menodai senjatanya dengan darah begitu saja? Petik 2. Ini, sangat sulit untuk mengatakannya. Menurutku hanya beberapa Lord Cakrawala kelima yang berani pergi bersamanya. Setidaknya, ada peluang untuk kebobolan. Petik 2. Pada saat ini, bahkan beberapa ekspresi Firmamen Divine Lord juga agak jelek. Rasa penindasan yang diberikan Xiahou Yun kepada mereka terlalu kuat. Tapi mata Ye Yuan bersinar seolah melihat mangsa yang sudah lama ditunggu. Xiahou Yun ini juga memberinya rasa penindasan yang kuat. Tapi rasa penindasan ini benar-benar membuatnya merasakan darahnya mendidih karena kegembiraan. Dan tepat pada saat ini, tatapan Xiahou Yun benar-benar melihat ke arahnya. 4 mata bertemu, Xiahou Yun pertama kali tertegun, lalu segera mencibir di dalam hatinya. Berandal ini sebenarnya ingin bertarung denganku, benar-benar tidak tahu bagaimana harus mati. Apakah anak nakal ini memprovokasi Xiahou Yun? Penglihatanku tidak gagal, kan? Dia tidak akan berlatih sampai otaknya rusak, kan?
Pikirkan bahwa memahami hukum spasial, dia tak terkalahkan di bawah langit. Petik 2. Pergi, pergi. Xia Huyun benar-benar berjalan ke arah Ye Yuan. Hehe, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Petik 2. Semangat juang di tubuh Ye Yuan tidak disembunyikan sama sekali. Mendarat di mata orang lain, itu hanya menjadi lelucon. Dewa Langit Cakrawala kedua memprovokasi Raja Surgawi Cakrawala ke-6, dan itu bahkan merupakan eksistensi yang kuat di antara penguasa Surgawi Cakrawala ke-6. Ini tampak seperti tindakan mencari kematian apapun yang terjadi. Hukum spasial tidak dapat menutupi perbedaan yang sangat besar di dunia ini. Ini adalah pengetahuan umum, sesuatu yang diketahui semua orang. Jelaslah, orang bodoh, ini tidak tahu. Xia Huyun perlahan datang ke depan Ye Yuan dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, kamu ingin menantangku. Ye Yuan tidak tahu bahwa Jian Ping dan Xia Huyun telah lama membuat kesepakatan. Dia hanya secara naluriah ingin bertarung dengan yang kuat. Mendengar itu, dia tersenyum dan berkata, kamu sangat kuat. Tapi aku harus mengalahkanmu. Petik 2. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia harus menang. Tapi kata-kata ini hanyalah lelucon paling lucu di dunia saat mendarat di telinga orang lain. Hahaha, benar-benar orang bodoh yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Nak, kamu terlalu sombong. Apa menurutmu dengan memahami hukum spasial, kau tak terkalahkan di bawah langit? Petik 2. Bocah, tahukah kamu apa yang disebut memukul batu dengan telur? Di sampingnya, serangkaian ejekan datang. Pernyataan ini terdengar sangat tidak berdaya. Xia Huyun menyeringai dan berkata, hehe, hukum tata ruang, tuan muda ini sangat menantikannya juga. Ingin menantang tuan muda ini, bekerja keras untuk berdiri di hadapanku dulu. Petik 2. Ye Yuan tersenyum sangat santai dan berkata, jangan khawatir, aku akan melakukannya. Petik 2. Senyuman tergantung di wajahnya, tapi Ye Yuan terkejut di dalam hatinya. Dia telah mengembangkan niat sejati tertinggi pembantaian sebelumnya dan sangat sensitif terhadap niat membunuh. Xia Huyun ini sebenarnya memiliki niat membunuh terhadapnya. Meskipun Xia Huyun menyembunyikannya dengan sangat baik, Ye Yuan masih mendeteksinya. Ini pertama kalinya saya bertemu dengannya, mengapa dia memiliki niat membunuh terhadap saya? Mungkinkah, Jian Ping? Ye Yuan memikirkan Jian Ping dengan sangat cepat di dalam hatinya. Di kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim, selain Jian Ping, dia tidak bisa memikirkan orang lain yang memiliki konflik dengannya sebelumnya. Meskipun Xia Huyun sombong, itu sama sekali tidak mungkin untuk menghasilkan niat membunuh padanya saat pertama kali mereka bertemu. Maka hanya ada satu kemungkinan, Jian Ping meminta Xia Huyun untuk melakukannya. Ye Yuan tersenyum dingin di dalam. Jian Ping ini benar-benar bertahan seperti hantu. Segera, babak kedua dimulai. Lawan babak kedua jelas akan menjadi jauh lebih kuat. Pertempuran juga mulai menjadi intens. Tetapi bagi Ye Yuan, tidak banyak perbedaan. Itu masih menjatuhkan musuh dalam satu gerakan. Bab 1717-1717. Kali ini, lawan Ye Yuan adalah Lord Firmamen Divine keempat. Namun, dia masih dikirim terbang dalam satu gerakan. Setelah Lord Cakrawala keempat jatuh ke tanah, dia masih memiliki tatapan kosong, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Ye Yuan telah memahami hukum spasial untuk waktu yang lama dan secara bertahap menjadi fasih dan cerdik dalam penerapan hukum. Para Lord Cakrawala keempat sudah bukan lawan yang bisa bertahan satu kali bertukar dengannya sejak lama. Ye Yuan ini sebenarnya sangat kuat. Tidak heran dia berani memprovokasi Xia Huyun. Sepertinya dia masih memiliki beberapa keahlian. Petik 2. Dewa Langit Cakrawala kedua benar-benar bisa mengalahkan alam dewa-dewa tingkat menengah, hukum spasial memang kuat. Petik 2. Tapi tidak peduli seberapa kuat dia, itu juga tidak mungkin menjadi tandingan Xia Huyun. Petik 2. Ye Yuan mampu mengalahkan Dewa Langit Cakrawala keempat membuat rahang semua orang jatuh. Dari tahap awal Divine Lord Realm ke tahap menengah adalah rintangan besar. Dewa Cakrawala ketiga, jika mereka tidak memiliki sarana yang menentang surga, pada dasarnya tidak mungkin untuk mengalahkan Raja Surgawi Cakrawala keempat. Tapi Ye Yuan hanyalah Dewa Cakrawala kedua dan menyelesaikannya. Ini juga membuat semua orang akhirnya menyadari bahwa Ye Yuan tidak bisa dianggap enteng. Tapi untuk mengatakan bahwa Ye Yuan bisa mengalahkan Xia Huyun, mereka masih tidak mempercayainya.
Bagaimanapun, Xiao Yun terlalu kuat. Babak kedua tak sedikit pun menegangkan, lawan langsung mengaku kalah lagi. Aura yang dia semburkan terlalu kuat. Tidak ada yang memiliki keberanian untuk pergi dan menerima kepindahan darinya sama sekali. Putaran ketiga, Ye Yuan melanjutkan rentetan kemenangan, sekali lagi mengalahkan Dewa Cakrawala keempat. Lawan Xiao Yun langsung mengaku kalah sekali lagi. 3 ronde pertempuran telah selesai, namun tidak ada yang bisa memaksa Xiao Yun untuk mengambil tindakan. Setelah ronde ketiga berakhir, juri mengumumkan, hentikan pertempuran sehari, besok, lakukan ronde keempat. 3 putaran berturut-turut, stamina beberapa orang sudah hampir tidak bisa bertahan lagi. Mendengar ini, mereka langsung menghela nafas lega. Setelah bubar, Ning Tianping juga datang untuk menemukannya dan berkata dengan ekspresi bersemangat, "Yang mulia, saya melewati 3 putaran berturut-turut." Ye Yuan memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Jika kamu bahkan tidak bisa melewati 3 putaran, aku akan menendangmu kembali ke Heavenly Eagle dengan 1 kaki." Petik 2. Ning Tianping terkekeh dan berkata, "Yang mulia, saya benar-benar merasa seperti sedang bermimpi sekarang, untuk benar-benar bisa bertukar gerakan dengan begitu banyak ahli. Yang terpenting, saya benar-benar bisa menghancurkan mereka. Hahaha, benar-benar hebat." Petik 2. Tawa nyaring Ning Tianping segera menarik serangkaian pandangan ke samping. Beberapa orang melemparkan tatapan bermusuhan. Orang ini terlalu sombong. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kekuatan Anda saat ini memang dianggap sebagai standar tingkat atas kota kekaisaran, tingkat ini, sudah. Tapi saya pikir Anda akan menyingkirkan mereka semakin jauh di belakang." Petik 2. Ning Tianping berkata dengan penuh semangat, "Hehe, Yang mulia adalah dermawan Tianping, benar-benar mengubah hidup saya." Setelah beristirahat selama sehari, 100 Battles Arena berlanjut. Kali ini, orang-orang di tribun jelas jauh lebih banyak. Karena mulai dari ronde ketiga, situasi pertempuran jelas menjadi lebih intens. Jumlah anggota setiap kelompok kira-kira lebih dari 400 orang. Setelah 3 putaran pertempuran, lebih dari setengahnya sudah tersingkir. Hanya 50 orang lebih yang tersisa. Orang-orang ini semuanya ahli di antara para ahli. Selain Ye Yuan, satu Dewa Cakrawala kedua, sisanya adalah ahli alam dewa-dewa tingkat menengah. Tapi sekarang, tidak ada yang berani meremehkan Ye Yuan lagi. Juri berkata, memulai ronde keempat, pertandingan pertama, Ye Yuan melawan Song Tianqiang. Ye Yuan tercengang, tidak menyangka bahwa ronde ini sebenarnya dia yang mengambil lapangan lebih dulu. Pengaturan urutan diatur oleh Extreme Light Imperial City. Kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim telah menjadi tuan rumah begitu banyak arena 100 pertempuran dan secara alami sangat berpengalaman. Mereka akan mengatur urutan sesuai dengan kekuatan seniman bela diri, menyelamatkan pemain kuat untuk yang terakhir hingga kemampuan terbaik mereka. Jelas, dalam pandangan mereka, kekuatan Ye Yuan untuk bisa mengalahkan Lord Cakrawala keempat sudah cukup bagus. Lord Cakrawala kelima, dia benar-benar tidak memiliki peluang untuk menang, itulah mengapa pertarungannya diatur. Ye Yuan melawan Song Tianqiang. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton sekarang. Petik 2. Hehe, ini luar biasa sombong, aku ingin melihat di mana letak batasannya. Kekuatan Song Tianqiang benar-benar merupakan eksistensi yang sangat tangguh di antara para Lord Cakrawala kelima. Mitos Ye Yuan berakhir di sini. Petik 2. Semua orang juga tidak menyangka bahwa pertempuran pertama yang akan mendapat banyak perhatian adalah tentang Ye Yuan. Mereka sangat ingin melihat sekarang di mana batasan Ye Yuan berada. Jelas, Song Tianqiang adalah ujian lakmus terbaik. Hanya saja tidak ada yang mengira Ye Yuan akan menang. Ye Yuan melompat ke alam semesta untuk mengalahkan Raja Surgawi Cakrawala ketiga, ini sangat mudah dimengerti. Ye Yuan melintasi alam untuk mengalahkan Lord Cakrawala keempat, mereka juga bisa menerimanya. Jika Ye Yuan bahkan bisa memenangkan Fifth Firmament Divine Lord, ini juga terlalu sesat. Song Tianqiang memandang Ye Yuan dan berkata, "Kamu sangat baik. Jika Anda bisa menerobos menjadi Dewa Langit Cakrawala keempat, saya mungkin tidak akan menjadi lawan Anda lagi. Tapi sekarang, akui kekalahan. Kamu tidak punya harapan." Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Mengapa kalian semua memiliki pola yang sama? Apakah Anda tidak tahu bagaimana mengubah ke sesuatu yang lain? Belum bertarung, siapa yang tahu hasilnya?" Petik 2.
Mata Song Tianqiang sedikit menyipit dan dia berkata dengan suara serius, karena itu masalahnya, maka Tuan Muda ini akan memberitahu Anda bahwa hukum tata ruang tidak dapat melampaui segalanya. Tak perlu dikatakan bahwa Ye Yuan sudah memiliki kekuatan tempur Dewa Cerah keempat. Tapi, ada juga jurang pemisah yang sangat besar antara Dewa Langit Cakrawala keempat dan Raja Surgawi Cakrawala kelima. Selain itu, Song Tianqiang bahkan salah satu yang terbaik di antara mereka. Mendengar tinju bela diri suci bulan, tinju Song Tianqiang bergemuruh, membawa kekuatan dunia dari Dewa Langit Cakrawala kelima, hampir akan menghancurkan cincin itu. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, wajah mereka masing-masing berubah secara nyata. Sebelumnya, Song Tianqiang selalu mengalahkan musuh dengan satu gerakan. Tidak ada yang bisa memaksanya untuk menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Sekarang, mereka akhirnya menyaksikan kekuatan Song Tianqiang. Tiba-tiba, ekspresi semua orang berubah secara drastis, menatap Ye Yuan dengan tidak percaya. Apa yang akan dia lakukan? Bentrok langsung dengan Song Tianqiang. Petik 2. Ya dewa, bukankah dia akan menggunakan hukum spasial untuk menghindari pukulan ini? Tunggu sebentar, orang ini bahkan seorang kultivator tubuh emas transformasi keempat tahap menengah. Orang ini menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Petik 2. Di kerumunan, teriakan seru terdengar. Karena mereka menemukan bahwa Ye Yuan tidak hanya memahami hukum spasial, tetapi dia juga seorang kultivator tubuh emas transformasi tahap menengah. Tubuh emas transformasi keempat tingkat menengah setara dengan seniman bela diri Cakrawala keempat ke Cakrawala keenam. Ye Yuan baru saja memasuki tubuh emas transformasi keempat tahap menengah, kekuatannya kira-kira setara dengan Dewa Cakrawala keempat. Orang-orang ini semua mengira bahwa ketergantungan terbesar Ye Yuan adalah hukum spasial. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan tubuh fisik Ye Yuan bahkan lebih kuat dari seni bela dirinya. Cakar naga semesta. Bang! Gemuruh besar menyebar. Kedua orang itu masing-masing mundur beberapa lusin anak tangga. Ekspresi Song Tianqiang sedikit berubah. Dia adalah Lord Cakrawala kelima dan benar-benar bertarung imbang dengan transformasi keempat tingkat menengah yang baru saja maju Ye Yuan. Penghinaan ini, dia tidak bisa menerimanya. Sosok Song Tianqiang bergerak, membanting pukulan lain ke arah Ye Yuan. Ye Yuan tidak menyerah sedikit pun, mengeksekusi cakar naga semesta, bentrok bersama dengan Song Tianqiang. Cahaya keemasan melintas di tubuh Ye Yuan, aura naga meluap. Dia sebenarnya tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan sedikit pun. Di bawah panggung, para kontestan sudah lama tercengang karena terkejut. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa kekuatan sejati Ye Yuan sebenarnya akan sangat mengerikan? Sebelumnya, mereka bahkan mengejek Ye Yuan karena alam rendahnya, itu hanya untuk menambah jumlah pegawai. Baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka adalah umpan meriam. Kekuatan mereka bahkan tidak bisa mencapai kekuatan sejati Ye Yuan sama sekali. Bab 1717-1717. Kali ini, lawan Ye Yuan adalah Lord Firmament Divine keempat. Namun, dia masih dikirim terbang dalam satu gerakan. Setelah Lord Cakrawala keempat jatuh ke tanah, dia masih memiliki tatapan kosong, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Ye Yuan telah memahami hukum spasial untuk waktu yang lama dan secara bertahap menjadi fasih dan cerdik dalam penerapan hukum. Para Lord Cakrawala keempat sudah bukan lawan yang bisa bertahan satu kali bertukar dengannya sejak lama. Ye Yuan ini sebenarnya sangat kuat. Tidak heran dia berani memprovokasi Xia Huyun. Sepertinya dia masih memiliki beberapa keahlian. Petik 2. Dewa Langit Cakrawala kedua benar-benar bisa mengalahkan alam dewa-dewa tingkat menengah, hukum spasial memang kuat. Petik 2. Tapi tidak peduli seberapa kuat dia, itu juga tidak mungkin menjadi tandingan Xia Huyun. Petik 2. Ye Yuan mampu mengalahkan Dewa Langit Cakrawala keempat membuat rahang semua orang jatuh. Dari tahap awal Divine Lord Realm ke tahap menengah adalah rintangan besar. Dewa Cakrawala ketiga, jika mereka tidak memiliki sarana yang menentang surga, pada dasarnya tidak mungkin untuk mengalahkan Raja Surgawi Cakrawala keempat. Tapi Ye Yuan hanyalah Dewa Cakrawala kedua dan menyelesaikannya. Ini juga membuat semua orang akhirnya menyadari bahwa Ye Yuan tidak bisa dianggap enteng. Tapi untuk mengatakan bahwa Ye Yuan bisa mengalahkan Xia Huyun, mereka masih tidak mempercayainya. Bagaimanapun, Xia Huyun terlalu kuat.
Babak kedua tak sedikit pun menegangkan, lawan langsung mengaku kalah lagi. Aura yang dia semburkan terlalu kuat. Tidak ada yang memiliki keberanian untuk pergi dan menerima kepindahan darinya sama sekali. Putaran ketiga, Ye Yuan melanjutkan rentetan kemenangan, sekali lagi mengalahkan Dewa Cakrawala keempat. Lawan Xiahou Yun langsung mengaku kalah sekali lagi. 3 ronde pertempuran telah selesai, namun tidak ada yang bisa memaksa Xiahou Yun untuk mengambil tindakan. Setelah ronde ketiga berakhir, juri mengumumkan, hentikan pertempuran sehari, besok, lakukan ronde keempat. 3 putaran berturut-turut, stamina beberapa orang sudah hampir tidak bisa bertahan lagi. Mendengar ini, mereka langsung menghela nafas lega. Setelah bubar, Ning Tianping juga datang untuk menemukannya dan berkata dengan ekspresi bersemangat, "Yang mulia, saya melewati 3 putaran berturut-turut." Ye Yuan memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Jika kamu bahkan tidak bisa melewati 3 putaran, aku akan menendangmu kembali ke Heavenly Eagle dengan 1 kaki." Petik 2. Ning Tianping terkekeh dan berkata, "Yang mulia, saya benar-benar merasa seperti sedang bermimpi sekarang, untuk benar-benar bisa bertukar gerakan dengan begitu banyak ahli. Yang terpenting, saya benar-benar bisa menghancurkan mereka. Hahaha, benar-benar hebat." Petik 2. Tawa nyaring Ning Tianping segera menarik serangkaian pandangan ke samping. Beberapa orang melemparkan tatapan bermusuhan. Orang ini terlalu sombong. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kekuatan Anda saat ini memang dianggap sebagai standar tingkat atas kota kekaisaran, tingkat ini, sudah. Tapi saya pikir Anda akan menyingkirkan mereka semakin jauh di belakang." Petik 2. Ning Tianping berkata dengan penuh semangat, "Hehe, yang mulia adalah dermawan Tianping, benar-benar mengubah hidup saya." Setelah beristirahat selama sehari, 100 Battles Arena berlanjut. Kali ini, orang-orang di tribun jelas jauh lebih banyak. Karena mulai dari ronde ketiga, situasi pertempuran jelas menjadi lebih intens. Jumlah anggota setiap kelompok kira-kira lebih dari 400 orang. Setelah 3 putaran pertempuran, lebih dari setengahnya sudah tersingkir. Hanya 50 orang lebih yang tersisa. Orang-orang ini semuanya ahli di antara para ahli. Selain Ye Yuan, satu Dewa Cakrawala kedua, sisanya adalah ahli alam dewa-dewa tingkat menengah. Tapi sekarang, tidak ada yang berani meremehkan Ye Yuan lagi. Juri berkata, memulai ronde keempat, pertandingan pertama, Ye Yuan melawan Song Tianqiang. Ye Yuan tercengang, tidak menyangka bahwa ronde ini sebenarnya dia yang mengambil lapangan lebih dulu. Pengaturan urutan diatur oleh Extreme Light Imperial City. Kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim telah menjadi tuan rumah begitu banyak arena 100 pertempuran dan secara alami sangat berpengalaman. Mereka akan mengatur urutan sesuai dengan kekuatan seniman bela diri, menyelamatkan pemain kuat untuk yang terakhir hingga kemampuan terbaik mereka. Jelas, dalam pandangan mereka, kekuatan Ye Yuan untuk bisa mengalahkan Lord Cakrawala keempat sudah cukup bagus. Lord Cakrawala kelima, dia benar-benar tidak memiliki peluang untuk menang, itulah mengapa pertarungannya diatur. Ye Yuan melawan Song Tianqiang. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton sekarang. Petik 2. Hehe, ini luar biasa sombong, aku ingin melihat di mana letak batasannya. Kekuatan Song Tianqiang benar-benar merupakan eksistensi yang sangat tangguh di antara para Lord Cakrawala kelima. Mitos Ye Yuan berakhir di sini. Petik 2. Semua orang juga tidak menyangka bahwa pertempuran pertama yang akan mendapat banyak perhatian adalah tentang Ye Yuan. Mereka sangat ingin melihat sekarang di mana batasan Ye Yuan berada. Jelas, Song Tianqiang adalah ujian lakmus terbaik. Hanya saja tidak ada yang mengira Ye Yuan akan menang. Ye Yuan melompat ke alam semesta untuk mengalahkan Raja Surgawi Cakrawala ketiga, ini sangat mudah dimengerti. Ye Yuan melintasi alam untuk mengalahkan Lord Cakrawala keempat, mereka juga bisa menerimanya. Jika Ye Yuan bahkan bisa memenangkan Fifth Firmament Divine Lord, ini juga terlalu sesat. Song Tianqiang memandang Ye Yuan dan berkata, "Kamu sangat baik. Jika Anda bisa menerobos menjadi Dewa Langit Cakrawala keempat, saya mungkin tidak akan menjadi lawan Anda lagi. Tapi sekarang, akui kekalahan. Kamu tidak punya harapan." Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Mengapa kalian semua memiliki pola yang sama? Apakah Anda tidak tahu bagaimana mengubah ke sesuatu yang lain? Belum bertarung, siapa yang tahu hasilnya?" Petik 2.
Mata Song Tianqiang sedikit menyipit dan dia berkata dengan suara serius, karena itu masalahnya, maka Tuan Muda ini akan memberitahu Anda bahwa hukum tata ruang tidak dapat melampaui segalanya. Tak perlu dikatakan bahwa Ye Yuan sudah memiliki kekuatan tempur Dewa Cerah keempat. Tapi, ada juga jurang pemisah yang sangat besar antara Dewa Langit Cakrawala keempat dan Raja Surgawi Cakrawala kelima. Selain itu, Song Tianqiang bahkan salah satu yang terbaik di antara mereka. Mendengar tinju bela diri suci bulan, tinju Song Tianqiang bergemuruh, membawa kekuatan dunia dari Dewa Langit Cakrawala kelima, hampir akan menghancurkan cincin itu. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, wajah mereka masing-masing berubah secara nyata. Sebelumnya, Song Tianqiang selalu mengalahkan musuh dengan satu gerakan. Tidak ada yang bisa memaksanya untuk menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Sekarang, mereka akhirnya menyaksikan kekuatan Song Tianqiang. Tiba-tiba, ekspresi semua orang berubah secara drastis, menatap Ye Yuan dengan tidak percaya. Apa yang akan dia lakukan? Bentrok langsung dengan Song Tianqiang. Petik 2. Ya dewa, bukankah dia akan menggunakan hukum spasial untuk menghindari pukulan ini? Tunggu sebentar, orang ini bahkan seorang kultivator tubuh emas transformasi keempat tahap menengah. Orang ini menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Petik 2. Di kerumunan, teriakan seru terdengar. Karena mereka menemukan bahwa Ye Yuan tidak hanya memahami hukum spasial, tetapi dia juga seorang kultivator tubuh emas transformasi tahap menengah. Tubuh emas transformasi keempat tingkat menengah setara dengan seniman bela diri Cakrawala keempat ke Cakrawala keenam. Ye Yuan baru saja memasuki tubuh emas transformasi keempat tahap menengah. Kekuatannya kira-kira setara dengan Dewa Cakrawala keempat. Orang-orang ini semua mengira bahwa ketergantungan terbesar Ye Yuan adalah hukum spasial. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan tubuh fisik Ye Yuan bahkan lebih kuat dari seni bela dirinya. Cakar naga semesta. Bang! Gemuruh besar menyebar. Kedua orang itu masing-masing mundur beberapa lusin anak tangga. Ekspresi Song Tianqiang sedikit berubah. Dia adalah Lord Cakrawala kelima dan benar-benar bertarung imbang dengan transformasi keempat tingkat menengah yang baru saja maju Ye Yuan. Penghinaan ini, dia tidak bisa menerimanya. Sosok Song Tianqiang bergerak, membanting pukulan lain ke arah Ye Yuan. Ye Yuan tidak menyerah sedikit pun, mengeksekusi cakar naga semesta, bentrok bersama dengan Song Tianqiang. Cahaya keemasan melintas di tubuh Ye Yuan, aura naga meluap. Dia sebenarnya tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan sedikit pun. Di bawah panggung, para kontestan sudah lama tercengang karena terkejut. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa kekuatan sejati Ye Yuan sebenarnya akan sangat mengerikan? Sebelumnya, mereka bahkan mengejek Ye Yuan karena alam rendahnya, itu hanya untuk menambah jumlah pegawai. Baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka adalah umpan meriam. Kekuatan mereka bahkan tidak bisa mencapai kekuatan sejati Ye Yuan sama sekali. Bab 1718 banding 1718. Ini kepercayaanmu. Jika kamu hanya memiliki sedikit kekuatan ini, kamu pasti mati. Di bawah panggung, Xiao Yun mencibir dengan dingin. Di mata orang lain, kekuatan Ye Yuan secara alami cukup kuat. Untuk dapat melawan Song Tianqiang dengan sengit sampai sekarang, kekuatannya memang melebihi harapan semua orang. Tapi di mata Xiao Yun, itu masih belum cukup untuk dilihat. Ye Yuan ini memiliki bakat bertarung yang begitu kuat. Ya, kekuatannya masih sedikit lebih lemah pada akhirnya. Tapi dengan mengandalkan pemanfaatan hukum spasial yang cerdik, dia benar-benar bisa bertarung setara dengan Song Tianqiang. Petik 2. Tubuh emas transformasi keempat yang baru maju ke tahap menengah dan dia bisa bertarung sejauh ini. Situasi ini juga sejenis. Petik 2. Di bawah panggung, semua kontestan terlihat serius. Kekuatan Ye Yuan jauh melebihi imajinasi mereka. Yang awalnya paling tidak menjanjikan sebenarnya menjadi kuda hitam besar sekarang. Bahkan Song Tianqiang tidak bisa menjatuhkannya. Di atas ring, Song Tianqiang gagal memenangkan pertarungan berlarut-larut dan menjadi agak cemas di dalam hatinya. Musuhku adalah Xiao Yun, bagaimana mungkin aku bisa kalah dari bocah ini? Lupakan, gerakan itu awalnya diserahkan pada Xiao Yun, tapi aku hanya bisa mengeksposnya sekarang. Petik 2. Song Tianqiang memanfaatkan counter shock dan memisahkan jarak tertentu dari Ye Yuan. Tiba-tiba, aura Song Tianqiang melambung tinggi,
seluruh tubuhnya menjadi busur membungkuk. Wajah semua orang berubah. Langkah Song Tianqiang ini belum dirilis, tetapi sudah mengumpulkan momentum yang cukup. Bisa dibayangkan bahwa serangan berikutnya akan menjadi serangan seperti kilat. Serangan yang sangat kuat, tidak aktif seperti petir, pukulan ini luar biasa. Petik 2. Sepertinya ini adalah gerakan membunuh Song Tianqiang. Aku takut, Ye Yuan dalam bahaya. Petik 2. Langkah Ye Yuan itu, kekuatannya cukup untuk menyaingi Fifth Firmament Divine Lord. Mungkin itu sudah batasnya, bukan? Pemenangnya sudah diputuskan. Petik 2. Pukulan Song Tianqiang belum dieksekusi, tetapi semua orang bisa merasakan bahwa serangan ini akan lebih dari 10 kali lipat dari sebelumnya. Jenis serangan ini sebenarnya berada di puncak Dewa Langit Cakrawala kelima. Itu juga tidak jauh dari Dewa Langit Cakrawala keenam. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, sangat tidak mungkin untuk mencapainya. Di tribun, ketika Jianping melihat adegan ini, dia langsung sangat bersemangat. Dia telah menatap cincin kelompok keenam selama ini. Melihat serangan yang mencengangkan kali ini, dia langsung melihat harapan. Jika Song Tianqiang bisa langsung membunuh Ye Yuan, itu juga akan menjadi hal yang luar biasa. Habisi dia, habisi dia. Jianping berteriak di dalam hatinya. Ye Yuan, kaulah yang memaksaku. Pukulan ini, saya akan melihat bagaimana Anda menerimanya. Galaxy Falling Heavenly Fist. Petik 2. Song Tianqiang berteriak dengan keras, sebuah pukulan bergemuruh seperti bola meriam. Kekuatan dunia yang kejam berubah menjadi aliran putih, mirip dengan galaksi yang jatuh. Keributan itu sangat mengejutkan, tapi tepat pada saat ini, aura yang lebih kuat melonjak ke langit. Itu hanya untuk melihat pola biru berkedip di tengah cahaya keemasan di tubuh Ye Yuan. Raungan naga bertemu langsung berhadapan dengan tinju surgawi jatuh galaksi Song Tianqiang. Wajah semua orang berubah, mata mereka menampakkan teror. Ini, bagaimana ini mungkin? Serangan yang sangat kuat, ini sebenarnya tidak kalah dengan langkah Song Tianqiang. Petik 2. Anak ini sebenarnya masih menyembunyikan kartu truf yang begitu kuat. Bagaimana dia melakukannya? Petik 2. Gerakan yang begitu kuat memiliki beban yang sangat besar pada tubuh fisik para kultivator. Secara logis, dengan kekuatan tubuh berdaging Ye Yuan saat ini, itu benar-benar tidak cukup untuk mendukung gerakan yang begitu kuat. Namun, Ye Yuan masih berhasil. Mereka tidak tahu bahwa dengan peningkatan pola biru, tubuh fisik Ye Yuan jauh lebih kuat daripada yang terlihat di permukaan. Posisi kedua Universe Dragon Claw, Divine Dragon menginjak surga. Semua orang bisa melihat naga biru solid yang tak tertandingi mengacungkan cakar naganya, langsung mencakar ke arah aliran putih. Konfrontasi langsung. Gemuruh. Kedua serangan itu bergemuruh di udara, tidak ada yang menyerah, bergetar sampai ruang angkasa bergetar. Tekanan kuat itu bahkan membuat semua seniman bela diri mengubah raut wajah. Kulit Song Tianqiang menjadi pucat pasi dan benar-benar merasa lelah. Retak-retak, boom. Akhirnya, naga biru itu begitu luar biasa sehingga bisa mempengaruhi langit dan bumi, menghancurkan aliran putih, memancarkan ledakan keras yang mengejutkan surga. Naga biru menghilang, tubuh Song Tianqiang melesat ke belakang, terbang keluar dari ring tanpa daya. Ye Yuan menang. Semua orang tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Hasil ini terlalu jauh dari harapan mereka. Bahkan jika tubuh fisik Ye Yuan memiliki kekuatan yang menyaingi Dewa Langit Cakrawala keempat, Song Tianqiang adalah puncak pembangkit tenaga listrik Dewa Cakrawala kelima. Menghadapi Dewa Cakrawala keempat, dia praktis memiliki kekuatan untuk membunuh secara instan. Tapi Song Tianqiang yang begitu kuat benar-benar dikalahkan. Apakah mataku mengecewakanku? Saya pikir di grup kami, satu-satunya yang memiliki kualifikasi untuk menantang Xiahou Yun adalah Song Tianqiang. Aku tidak menyangka, dia benar-benar dikalahkan. Petik 2. Pantas saja Ye Yuan berani memprovokasi Xiahou Yun. Ternyata, dia sangat mengesankan. Petik 2. Di bawah panggung, semua kontestan tidak terlalu berani untuk mempercayai hasil seperti itu. Di tribun, ekspresi Jianping sangat jelek, mengertakkan gigi saat dia berkata, ternyata ini adalah kekuatan sejatinya. Di saat yang sama, punggungnya berkeringat dingin. Dia akhirnya ingat, saat itu ketika Ye Yuan memperingatkannya, dia berkata bahwa jika dia bukan anggota paviliun rahasia yang mendalam, dia akan lama menjadi orang mati.
Ternyata bukan Ye Yuan yang berbicara besar, tetapi dia benar-benar memiliki kekuatan ini. Hanya berdasarkan gerakan surga yang menginjak-injak naga surgawi ini, itu cukup bagi Ye Yuan untuk membunuhnya. Di mata Xia Huyun, ekspresi terkejut juga muncul. Tapi itu hanya kejutan. Kekuatan semacam ini belum bisa mengancamnya. Sudut mulut Xia Huyun sedikit melengkung saat dia berkata, sedikit menarik. Sepertinya, bahkan lebih kuat dari kata Jianping. Tapi jika hanya seperti ini, itu masih belum cukup. Petik 2. Ronde keempat dimulai, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa situasi pertempuran sebenarnya akan begitu sengit. Pertarungan Ye Yuan dan Song Tianqiang bisa dikatakan sudah menjadi pertarungan puncak kelompok ke-6. Tentu saja, selain Xia Huyun. Jika Xia Huyun tidak keluar, siapa yang bisa membantah? Babak ini, lawan Xia Huyun masih mengaku kalah. Di ronde kelima, lawan masih mengaku kalah. Kekuatan Xia Huyun hampir membuat orang putus asa. Lord Cakrawala keempat tidak bisa membangkitkan keinginan untuk menyerang di depannya sama sekali. Sementara Fifth Firmament Divine Lord hanya sedikit itu. Xia Huyun belum pernah menemukannya sampai sekarang. Adegan serupa terjadi di arena kedua. Jiang Nan yang mendapat sorakan sangat keras dari orang-orang sebelumnya, tidak ada yang berani bergerak melawannya. Berbeda dari sikap sombong Xia Huyun, Jiang Nan berdiri di sana memberi orang perasaan tidak dapat disangkal. Seniman bela diri akan menemukan kekurangan pihak lain saat bertarung. Setiap orang kurang lebih memiliki beberapa kekurangan. Tetapi mereka sama sekali tidak dapat menemukan kekurangan Jiang Nan. Jenis kekuatan ini serba bisa, tidak memberi Anda sedikit pun kesempatan sama sekali. Jiang Nan memiliki tampilan tak berdaya dan berpikir, sangat membosankan. Bertanya-tanya kapan itu bisa berakhir dan memulai final. Yang bisa membuatku bergairah juga hanya Xia Huyun, kan? Hukum kehancuran? Sangat ingin mengalaminya. Petik 2. Ronde ke-6 dimulai, Xia Huyun melawan Gao Sun. Suara hakim datang, segera membuat semua orang sedikit menantikannya. Kekuatan Gao Sun tidak lebih lemah dari Song Tianqiang. Jika ada yang bisa memaksa Xia Huyun untuk mengambil tindakan, itu tidak lain adalah dia. Tentu saja, sekarang, ada tambahan Ye Yuan. Xia Huyun masih memasang ekspresi tenang. Melihat Gao Sun, dia berkata, kamu ingin menyerang. Gao Sun mengangguk dan berkata, aku tahu aku bukan tandinganmu, tapi aku ingin meminta nasihat dari hukum kehancuranmu. Bab 1719 banding 1719. Sudut mulut Xia Huyun sedikit melengkung, menampakkan senyuman jahat saat dia berkata dengan dingin, kalau begitu, ayo. Tidak tahu kenapa, hati Gao Sun tiba-tiba mengepal. Dia takut dengan senyum jahat ini. Sial, aku hanya sedikit jauh darinya. Selain itu, kekuatan saya juga menonjol di antara yang lainnya di antara para Lord Cakrawala kelima. Mungkinkah saya bahkan tidak memiliki keberanian untuk bergerak? Tidak mungkin. Sejak saya datang, bagaimana saya bisa mundur tanpa perlawanan? Paling-paling, akui saja kekalahan. Pedang panjang Gao Sun terayun, sosoknya melesat keluar. Pedang guntur surgawi Dewa Yi. Sosok Gao Sun menjadi tidak menentu, kecepatannya sangat cepat. Petir melintas di sekelilingnya, auranya sangat menakutkan. Hukum pedang Dao menyatu dengan hukum guntur, Gao Sun memang kuat. Sepertinya dia tidak berani sedikit pun ceroboh saat menghadapi Xia Huyun. Saat dia bergerak, itu langkah besar. Petik 2. Sepertinya kekuatan Gao Sun tidak lebih lemah dari Song Tianqiang. Biarpun dia tidak bisa memenangkan Xia Huyun, dia juga punya kekuatan untuk bertarung. Petik 2. Melihat kekuatan Gao Sun, semua orang juga menjadi sangat terkejut. Sebelumnya, tidak ada yang bisa mengeluarkan kekuatan Gao Sun sama sekali. Jelas, dia juga eksistensi yang sangat tangguh di antara para Lord Cakrawala kelima. Pada saat ini, Gao Sun sudah berlari ke 1000 kaki di depan Xia Huyun. Dia dengan mencolok menikam pedang. Energi pedang yang dibungkus dengan listrik, keributan itu sangat mengejutkan, menembak langsung ke arah Xia Huyun. Sedikit senyum menghina terlihat di sudut mulut Xia Huyun. Hanya pada saat ini dia perlahan-lahan berjongkok menjadi kuda-kuda dan mengambil postur meninju, terlihat sangat canggung. Apa yang dilakukannya? Juga menganggapnya terlalu ringan, kan? Petik 2. Xia Huyun ini juga terlalu meremehkan Gao Sun, kan? Bisakah pukulan ini membunuh orang?
Gerakan Xiaoyun, bahkan manusia bisa mengeksekusinya. Selanjutnya, lingkungannya tidak memiliki esensi surgawi sedikit pun dan gelombang kekuatan dunia. Itu terlihat seperti bertarung dengan manusia. Pada saat ini, semua orang pasti meragukan Xiaoyun. Mungkinkah orang ini tidak memenuhi reputasinya? Lalu bukankah semua orang yang kalah sebelumnya semuanya jatuh ke dalam lubang? Tapi di bawah panggung, tatapan Ye Yuan berubah tajam, langsung merasa tercekik. Orang ini sangat kuat. Gao Sun dalam bahaya. Ye Yuan kaget. Pikiran semua orang tidak bertahan lama, karena saat ini, Xiaoyun sudah bergerak. Sebuah pukulan bergemuruh, wajah semua orang tiba-tiba berubah. Kekuatan yang mengerikan sampai membuat jantung orang berdebar-debar meledak dari tinju Xiaoyun. Semua orang di bawah tampaknya mencengkeram leher mereka, kulitnya langsung berubah pucat-pucat. Bang! Suara keras datang, serangan Gao Sun langsung dimusnahkan. Namun, momentum pukulan Xiaoyun tidak berkurang, langsung mengarah ke Gao Sun. Murid Gao Sun mengerut, ingin kabur. Namun, itu sudah terlambat. ARGH. Gao Sun berteriak, langsung meledak menjadi serpihan. Xiaoyun menarik tinjunya dan berdiri di sana, berkata dengan jijik, terlalu lemah, bahkan tidak bisa menerima pukulan. Petik 2. Di bawah panggung, cukup banyak orang yang terpaku seperti ayam kayu, memandangi pemandangan ini dengan tatapan kosong. Mereka tidak sadar untuk waktu yang lama. Ekspresi hakim itu juga sedikit berubah dan dia mengumumkan, Xiaoyun menang. Gao Sun, kalah dan mati. Petik 2. S sangat kuat. Apakah ini hukum penghancuran? Petik 2. Hukum kehancuran dikenal sebagai hukum dengan kekuatan ofensif terkuat. Tapi ini juga sangat kuat, kan? Petik 2. Gao Sun sebenarnya bahkan tidak punya kesempatan untuk menyerah. Semua kontestan itu menjadi pucat pasi. Mereka ketakutan konyol dengan pukulan Xiaoyun. Beberapa orang bahkan gemetar. Dampak yang ditimbulkan oleh pukulan ini pada mereka terlalu kuat. Jika Gao Sun hanyalah orang yang tidak dikenal, dia sudah mati, lalu dia sudah mati. Tapi Gao Sun adalah eksistensi yang sangat kuat di antara para Lord Cakrawala kelima. Bisa dikatakan bahwa selain Xiaoyun, dia sebenarnya adalah eksistensi tiga besar di grup ini. Namun, itu tetap tidak bisa mengubah apapun. Tewas dalam satu pukulan. Di tribun, Jian Ping sangat bersemangat sampai dia hampir saja berteriak. Dia sama sekali tidak menyangka kalau kekuatan Xiaoyun sebenarnya begitu kuat. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia mengertakkan gigi dan berkata, berandal ini terlalu sombong. Ye Yuan melihat bahwa kekuatannya begitu kuat, jadi bagaimana mungkin dia masih memiliki konfrontasi langsung dengannya. Petik 2. Apa yang dikhawatirkan Jian Ping adalah jika Ye Yuan langsung mengakui kekalahan, maka rencananya akan hancur berkeping-keping. Xiaoyun berjalan menuruni ring dan langsung menuju Ye Yuan, berkata dengan senyum tipis, sekarang, masih ingin menantangku. Ye Yuan tidak menjawab, tapi dia menjawab dengan pertanyaan, kamu ingin membunuhku. Xiaoyun membeku sedikit dan tertawa sendiri sambil berkata, agak menarik. Sepertinya Anda takut. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, itu Jian Ping, kan? Tatapan Xiaoyun berubah menjadi intens, akhirnya menjadi sedikit terkejut. Bagaimana anak ini tahu? Ye Yuan menatapnya dan tiba-tiba menyeringai dan berkata, awalnya, saya hanya ingin bertempur dengannya. Tapi, saya berubah pikiran. Petik 2. Xiaoyun berkata, oh, sepertinya Anda berencana untuk langsung mengakui kekalahan. Petik 2. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, pembunuh pada akhirnya akan dibunuh. Kamu harus siap. Petik 2. Saat Xiaoyun mendengar, dia langsung tertawa dan berkata, huhu, apa kau bercanda denganku? Apakah Anda berpikir bahwa dengan mengalahkan Song Tianqiang sampah itu, Anda memiliki kualifikasi untuk berkelahi dengan saya? Anda tidak akan pernah tahu betapa besar perbedaan antara Anda dan saya. Petik 2. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Petik 2. Xiaoyun tersenyum dan berkata, bocah, mulutmu sangat keras. Saya ingin melihat apa yang akan Anda gunakan untuk datang dan membunuh saya. Lusa, semoga kalian tidak langsung kabur. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, tenang, bahkan Kaisar Langit tidak bisa membuatku kabur juga. Kedua orang itu,
menimpali satu demi satu, mengejutkan semua orang. Ye Yuan benar-benar mengancam bahwa dia akan membunuh Xia Huyun. Anak ini gila, kan? Bukankah dia baru saja melihat pukulan Xia Huyun? Petik 2. Kekuatannya kuat, tapi itu juga hanya benang halus yang lebih tinggi dari Song Tianqiang, kan? Sangat berani. Xia Huyun melenyapkan Gao Sun dengan satu pukulan, namun dia sebenarnya masih berani memprovokasi dia. Petik 2. Cek-cek, sepertinya lusa, jenius lain akan jatuh. Petik 2. Mengenai tindakan Ye Yuan yang mengabaikan luasnya langit dan bumi, itu secara alami menimbulkan ejekan semua orang. Pertarungan Ye Yuan dan Song Tianqiang jelas sudah mencapai batasnya. Sementara kekuatan Xia Huyun jelas jauh lebih tinggi dari batas Ye Yuan. Seseorang yang mampu menantang Xia Huyun hanyalah Jiang Nan arena kedua, kan? Aturan lama, 3 putaran pertempuran dan penghentian, istirahat untuk waktu sehari. Di sana, Ning Tianping juga berhasil melewati 6 ronde. Sekarang, dia sudah menjadi favorit untuk memenangkan kejuaraan. Setelah pertandingan, Jian Ping langsung menemui Xia Huyun dan berkata dengan nada mencela, "Kamu terlalu impulsif. Dengan cara ini, Ye Yuan pasti akan menghindarimu dan tidak bertarung." Petik 2. Xia Huyun tersenyum dan berkata, "Saudara Jian Ping, dia sudah tahu." Petik 2. Ekspresi Jian Ping berubah dan dia berkata, apa yang dia ketahui? Tahu segalanya. Berandal ini agak menarik. Aku tidak pernah mengungkapkan niat membunuh di depannya sebelumnya, tapi dia mendeteksinya. Lebih jauh lagi, dia bahkan menebak bahwa kamu ada di belakangnya, Xia Huyun berkata dengan dingin. Murid Jian Ping menyempit dan dia berkata dengan tidak percaya, apakah kamu bercanda? Xia Huyun berkata dengan dingin, tenang, Saudara Jian Ping, bukan hanya dia tidak memiliki niat untuk menghindari pertempuran, dia bahkan mengancam akan membunuhku. Hehe, tuan muda ini, sangat menantikannya. Petik 2. Bab 1720 banding 1720. 1720 pedang hilang. Hehe, pria yang mendekati kematian ada di sini. Cek-cek, aku sangat mengagumi keberaniannya, untuk benar-benar mengancam akan membunuh Xia Huyun. Orang ini, sepertinya telah menerobos. Memang benar, auranya memang jauh lebih kuat. Namun, itu tidak berguna. Ketergantungan terbesarnya adalah tubuhnya yang berdaging. Terobosan seni bela diri tidak dapat mengubah hasil apapun. Petik 2. Ketika Ye Yuan datang ke sekitar cincin ke-6, dia segera menarik gelombang ejekan. 6 putaran berlalu, dan hanya 8 orang yang tersisa saat ini. 8 orang ini akan bertarung untuk menentukan tempat terakhir, tempat pertama. Di 100 Battles Arena, tempat kedua tidak ada artinya. Hanya orang yang mendapat tempat pertama yang bisa mendapatkan bimbingan Grand Elder Pavilion rahasia yang mendalam. Melewati Xia Huyun, dia tersenyum mencemooh dan berkata, ini adalah ketergantungan terakhirmu. Apa yang bisa diubah oleh Dewa Langit Cakrawala ketiga? Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, itu cukup untuk membunuhmu. Xia Huyun tertawa terbahak-bahak dan berkata, baik, maka tuan muda ini akan menunggumu datang dan bunuh aku. Ronde ke-7, 8 menjadi 4, lawan Ye Yuan adalah Dewa Cakrawala kelima. Dia melewati putaran itu dengan mudah. Tentu saja, Xia Huyun bahkan lebih santai darinya. Lawannya langsung kalah. Dengan pelajaran Gao Sun, siapa yang masih berani menemukannya untuk mencoba tangan mereka? Kecuali jika mereka bosan hidup. Ronde ke-8 juga seperti itu. Kekuatan Ye Yuan sudah menjadi orang nomor 1 selain Xia Huyun. Kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim secara alami harus melakukan pertarungan mereka pada akhirnya. Di ronde ke-9, Xia Huyun dan Ye Yuan akhirnya berhadapan. Di tribun, Jian Ping sangat bersemangat sampai wajahnya memerah. Dia sepertinya sudah melihat tontonan Ye Yuan yang diledakkan oleh Xia Huyun dengan satu pukulan. Berdiri di atas ring, Xia Huyun tersenyum tipis dan berkata, bocah, aku sangat penasaran bagaimana kamu akan menerima pukulanku. Selesai berbicara, Xia Huyun melakukan jurus, persis sama dengan saat membunuh Gao Sun saat itu. Suasana di bawah ring segera menjadi berbeda. Aura aneh praktis membuat orang mati lemas. Sebelum ini, keterkejutan yang diberikan pukulan ini terlalu kuat. Yang berbeda adalah pukulan sebelumnya,
Xiao Yun menyerang hanya setelah musuh menyerang. Tapi kali ini, dia menyerang lebih dulu untuk mendapatkan inisiatif. Saatnya sudah terbentuk, yang selanjutnya adalah pukulan yang merusak. Bang! Sebuah pukulan dibanting, seluruh ruang sepertinya hancur. Kekuatan tak terlihat bergemuruh ke arah Ye Yuan seperti menghapus langit dan menutupi bumi, kecepatannya sangat cepat. Bang! Arai besar di belakang Ye Yuan yang dipancarkan bergetar hebat. Seluruh cincin tampaknya mulai bergetar. Ekspresi Xiao Yun berubah dan dia berteriak kaget, hukum tata ruang, cakrawala ketiga. Ye Yuan tidak pernah benar-benar menunjukkan kekuatan hukum spasial sebelumnya di depan orang-orang. Kebanyakan orang berpikir bahwa Ye Yuan hanya memahami beberapa pengetahuan yang dangkal. Namun kenyataannya, dia sudah memahami hukum spasial cakrawala ketiga. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Meskipun hukum kehancuran sangat kuat, dibandingkan dengan hukum tata ruang, itu masih setingkat lebih rendah. Para jenius di tribun semua terkejut sampai mereka tidak bisa menutup mulut mereka. Sebenarnya menghindarinya. Bagaimana? Bagaimana dia melakukannya? Sungguh tak terbayangkan. Apakah ini kekuatan hukum spasial yang sebenarnya? Petik 2. Ye Yuan memandang Xiao Yun dan berkata dengan dingin, hukum kehancuran tidak lebih dari ini. Tatapan Xiao Yun berubah menjadi niat, kemarahan segera muncul di dalam hatinya. Dia benar-benar dipandang rendah. Memahami hukum kehancuran, dia tumbuh di tengah pujian dan suara iri. Hari ini, dia benar-benar dibenci oleh orang lain. Dia mengatupkan giginya dan berkata, hentikan postur. Tadi hanya hidangan pembuka. Sekarang, ini yang sebenarnya. Petik 2. Sosok Xiao Yun bergerak, melayang ke arah Ye Yuan, secepat kilat. Di tribun, seseorang berteriak kaget, hukum angin. Ternyata Xiao Yun bahkan memahami hukum angin peringkat 4. Orang ini benar-benar aneh. Petik 2. Hukum angin dalam hubungannya dengan hukum kehancuran menyapu kemenangan yang selalu ada. Ye Yuan dalam bahaya. Dia seharusnya tidak memprovokasi Xiao Yun. Petik 2. Sosok Xiao Yun sangat cepat, pukulan terlempar seperti angin. Gelombang suara ledakan dipancarkan dalam formasi arai. Ruang tampaknya dihancurkan sampai melengkung. Sementara seluruh sosok Ye Yuan menghilang. Orang-orang tahu bahwa Ye Yuan mengaktifkan hukum spasial. Tapi gelombang yang datang dari serangan Xiao Yun membuat semuanya menjadi pucat pasi. Serangan terkonsentrasi seperti itu, riaknya jauh lebih kuat daripada saat membunuh Gao Sun saat itu. Di bawah kerjasama hukum angin, serangan Xiao Yun hampir tidak memiliki sudut mati, menutupi seluruh ring. Dalam pandangan semua orang, Ye Yuan tidak punya tempat untuk bersembunyi sama sekali. Tiba-tiba, serangan Xiao Yun berhenti. Seluruh cincin kembali tenang. Xiao Yun sedikit terengah-engah. Serangan sengit seperti itu juga memiliki beban yang cukup berat padanya. Lalu bagaimana jika hukum spasial? Lihat apakah kamu masih belum mati. Xiao Yun berkata dengan mendengus dingin. Di atas ring, sosok Ye Yuan sudah pergi. Benar saja, Ye Yuan masih mati. Di bawah serangan yang mengerikan seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa bertahan? Xiao Yun benar-benar terlalu kuat. Dalam pandangan semua orang, Ye Yuan sudah lama hancur berkeping-keping. Di bawah serangan terkonsentrasi seperti itu, sama sekali tidak mungkin bagi siapapun untuk bertahan hidup. Agak menarik. Sayang sekali itu masih terlalu lemah. Sebuah suara terdengar di udara tipis. Ekspresi Xiao Yun berubah drastis. Siapa ini jika bukan suara Ye Yuan? Orang ini sebenarnya belum mati. Hanya untuk melihat sedikit permukaan riak di angkasa. Sosok Ye Yuan perlahan keluar. Semua orang menjadi gempar. Tidak bisakah mati seperti ini? Apakah hukum spasial benar-benar sangat kuat? Ye Yuan memandang Xiao Yun dan berkata dengan dingin, hukum angin bertindak sesuai dengan hukum kehancuran, memang cukup bagus. Sayang sekali Anda bahkan tidak bisa mencapai hukum fusi. Petik 2. Ekspresi Xiao Yun berubah dan dia berkata dengan suara dingin, berhenti berpura-pura. Kehancuran adalah hukum tingkat tertinggi, bagaimana mungkin ingin memadukannya semudah itu? Petik 2. Dua hukum independen dan hukum fusi, kekuatan itu sama sekali berbeda. Bagaimana mungkin Xiao Yun tidak memahami hal ini? Dia pernah mencoba memadukan dua jenis kekuatan hukum ini berkali-kali. Sayang sekali, dia tidak bisa melakukannya. Ye Yuan berkata dengan dingin,
apakah itu benar-benar sulit? Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Anda terlalu bodoh? Petik 2. Xia Huyun mencibir dan berkata, aku bodoh. Hehe, ini benar-benar lelucon paling lucu yang pernah saya dengar sebelumnya. 3.000 orang ini, siapa yang berani mengatakan bahwa bakat mereka lebih besar dariku? Petik 2. Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, bahkan tidak bisa mencapai hukum fusi, bukankah kamu bodoh? Xia Huyun meludah, berhentilah membuat pernyataan sarkastik, apa menurutmu kamu lebih unggul dari orang lain karena memahami hukum spasial? Atau apakah Anda berpikir bahwa kekuatan saya hanya berhenti di sini? Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, ayo maju. Kali ini, saya akan menyerang juga. Anda harus menerimanya dengan baik. Petik 2. Xia Huyun berkata dengan acuh tak acuh, sampah yang hanya tahu bagaimana menggunakan hukum spasial untuk menghindar, apa menurutmu tuan muda ini benar-benar akan takut padamu? Sambil berbicara, Xia Huyun perlahan mengenakan sarung tangan putih. Itu mengejutkan harta mistik Tuan Surgawi Puncak. Segera setelah itu, aura Xia Huyun melejit. Aura yang bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya menyebar. Tinju Surgawi Penghancuran. Ye Yuan perlahan menarik pedang Junyi, seluruh tubuhnya menjadi ilusi. Tunggu, di mana pedang Ye Yuan? Ya, saya jelas melihatnya memegang pedang di tangannya sekarang, mengapa hilang? Ini, apakah Anda merasa bahwa seluruh orang Ye Yuan agak tidak nyata? Jika